Penyerahan pengelolaan sampah organik atau olah sampah dari Menteri Koordinator Bidang Pangan kepada unsur masyarakat Kota Bekasi dan penyerahan penghargaan Wali Kota Bekasi dalam rangka mendukung program RW Bekasi Cerdas selama tahun ke depan. Woi, kegiatan lagi kok. Indah tempat. Apa bikin itu itu? Menunggu. Dua. Penyerahan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Wakil Menteri LH, Staf Ahli Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bekasi, beserta unsur Forkopimda Kota Bekasi. Ke air. Kayaknya bukan. Kerjasama atau gotong royong. Sekarang kita sudah mulai ada wangi dari sana datang kemari. Dan ini sebetulnya banyak dari Jakarta ya. Betul kan? Dari Jakarta kan gunung itu kan. Nah, ini bertahun-tahun persoalan dan selesai. Insya Allah saudara-saudara punya wali kota yang visioner. Nah, ini kita akan segera selesaikan. Ini kita apel pemisahan sampah. Kemarin saya buat sama Pak Gubernur di Bandung. Hari ini di Kota Bekasi. Ya, memang milah sampah itu kayaknya apa sih itu milah sampah sederhana. Tapi itu kunci kalau sampah selesai selama-lamanya. Siap? Jadi memilah sampah itu kata kunci. Kalau kita berhasil milah sampah, ada organik, ada anorganik. Yang organik itu bisa dirubah menjadi uap atau jadi pupuk. Yang anorganik laku ya, jadi bisa dibeli plastik segala macam itu laku. Jadi kata kuncinya adalah pemilahan sampah. Sampah jangan dicampur lagi. Kalau sampah dicampur sampai kapanpun kita tidak akan selesai. Sudah 80 tahun kita merdeka itu nambah terus ya. Nah, setelah ini saya akan groundbreaking. Sampah ini kita akan selesaikan dalam 2 tahun. Nanti gunung itu nggak ada lagi sama. Kita akan bebaskan Kota Bekasi dari sampah, bau sampah yang menggunung. Salam Indonesia, antri itu aman, sehat, bersih dan indah. Itu yang disampaikan Bapak Presiden agar Indonesia ini asri atau aman, sehat, bersih dan indah terpulang kepada kita semuanya.
Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Yang kami hormati Chief Executive Officer PT Danantara Investment Management, Bapak Pandu Patria Syahril. Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Dias Faisal Malik Hendro Priyono. Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto Cahyono. Jajaran Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Chairman of BOD Magni Suda Group, Mr. Chan Jianming. Jajaran pimpinan kementerian dan lembaga serta Bapak dan Ibu tamu undangan dan rekan media yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi Hukum, Salam Sejahtera. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Pak Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Pak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, beserta jajaran. Yang saya hormati saya Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Dias Malik Hendro Priyono, Bapak Wali Kota Bekasi, Pak Tri Adianto, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bapak Dr. Muhammad Yang, serta jajaran Forkompinda Jawa Barat, dan tentunya saya nggak boleh lupa Pak Dirut PLN, Bapak Darmawan Prasojo, dan paparan terkait dengan program Bisel bersama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan antara bergerak cepat dan profesional untuk mengatasi darurat sampah di Indonesia termasuk di Kota Bekasi. Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025 dan antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti mandat pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik secara terstruktur dan profesional termasuk di Kota Bekasi. Kita telah mencapai milestone penting dalam pengembangan inisiatif Bisel di Kota Bekasi, dan ini proses evaluasi yang ketat pada 2 hingga 30 Januari 2026 menjadi langkah pertama kami di mana ada 6 konsorsium yang berhasil menyerahkan proposal dan telah dievaluasi. Dari 6 konsorsium tersebut, hanya 2 konsorsium yang berhasil lolos evaluasi dan kita lanjutkan ke tahap negosiasi pada bulan Januari hingga Februari 2026, dan ini menunjukkan adanya proses penyaringan yang selektif dan menekankan prinsip kehati-hatian. Setelah itu, penandatanganan Joint Venture Agreement pada bulan Maret 2026, penandatangan perjanjian kerjasama PKS pada bulan April 2026, lalu penerbitan proyek strategis nasional pada bulan Mei 2026, hingga hari ini di mana kami meresmikan Bisel Kota Bekasi di Ciketing Kuning. Pada agenda hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, progres Bisel Kota Bekasi telah memasuki tahapan penting, yaitu penandatanganan perjanjian jual beli listrik, dan hal ini menandai kesiapan untuk mendorong realisasi solusi pengelolaan sampah terintegrasi Indonesia yang dilanjutkan di Kota Bekasi setelah Denpasaraya pada bulan Juli lalu. Proses pemilihan mitra ini juga melibatkan lebih Pak Menko Lapor Makassar dari lebih dari 60 tenaga ahli dan profesional dari berbagai latar belakang. Satu hal yang kami tekankan adalah tim yang terlibat memiliki program dan pengalaman pada berbagai proyek Bisel internasional termasuk di Asia Pasifik seperti Malaysia, di Thailand, Tiongkok, Australia, di Eropa juga seperti Irlandia, Jerman, serta di Timur Tengah, contohnya di Kuwait. Ada pula yang memiliki pengalaman pada proyek Bisel di dalam negeri. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan 55.000 rumah masyarakat Kota Bekasi.
Dan inisiatif yang bernilai 3 triliun ini dari sisi investasi diperkirakan menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 90%. Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan sampah bukanlah masalah yang hanya dialami oleh satu daerah atau satu orang saja. Permasalahan sampah adalah permasalahan bersama kita semua. Yang terhormat Menko Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan, yang saya hormati Wakil Menteri Lingkungan Hidup Pak Dias Hendro Priyono, dan juga yang saya hormati Pak CEO dan antara Investment Management Bapak Pandu Patria Sahrir. Sengaja saya lengkapi Pak, supaya jangan lapor sama keluarga nanti Pak. Pak Wali Kota, Bapak Ibu yang mohon maaf yang saya hormati yang sudah bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi yang pertama, selamat atas peresmian pabrik Insal di Bekasi ini, semoga bisa lancar. Tentang Pak CEO. Jadi kami sedikit menyampaikan tentang program yang Angkatan Darat bersama partner kami akan kerjakan. Jadi sebetulnya kalau disampaikan tentang pirolisis, saya kira sudah familiar di mana-mana. Jadi kalau kita berbicara proses pirolisis dari sini ke sini, itu sudah berbagai, bahkan di kampung-kampung pun sudah banyak yang buat. Yang permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan sampah lama. Peralihan status yang seperti di Sarimukti, izin pengolahan sampah sampai dengan penjualan solar. Jadi intinya kalau ini sudah bisa diselesaikan masalah perizinan, mungkin 1 tahun pabrik-pabrik ini bisa jalan. Jadi ini sudah kami kerjakan dari sejak April perintah dari Presiden itu sampai dengan sekarang. Masalah tempat kami belum bisa dapatkan. Kalau ini sudah bisa selesai, kita go paling lama 1 tahun. Pabrik sudah siap untuk bisa mengolah sampah. Hadirin sekalian, mari kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Menteri Koordinator yang mengkoordinatori berbagai hal di Indonesia, Pak Zulkifli Hasan, betul-betul mengkoordinatori. Saya mohon maaf terlambat Pak, biasa kalau udah berangkat kemana-mana yang nyegatnya terlalu banyak Pak. Dan Pak Kasat siap push up ya. Kemudian CEO PT Dinantara Investment, saya ucapkan terima kasih Pak Pandu. Tanggal 14 Agustus kemarin memperingati hari ulang tahunnya dari ulang tahun Pandu Pak. Terima kasih. Kemudian ini pemuda asal Bandung, dulunya jago berkelahi. Mungkin kalau sekarang sudah ditangkap oleh Polda. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Asep Maruli Simanjuntak. Terima kasih Pak. KTP-nya tinggal ambil Pak. Tapi Bapak belum punya SIM. Ini orang Batak yang tidak bisa ngomong Batak, bisa ngomong ai. Dan hebatnya dari Pak Kasat ini adalah uangnya uang ai. Kemudian Pak Wakil Menteri Lingkungan Hidup, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Direktur Utama PT PLN, terima kasih. Kemudian Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat, JNTNI Erwin, saya ucapkan terima kasih dan dukung. Pangdam Jaya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ini kerjanya cepat dan tipenya sudah mirip-mirip saya, sering ngamuk. Pak Wali Kota Bekasi. Jadi sekali lagi di Jawa Barat ada gubernur konten, sekarang sudah ada wali kota konten. Jadi pesan buat Bapak, kita ingin ke area-area pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah ini jalannya tertata dengan baik, bertrotoar, berdrainase, berPJ.
karena sampah adalah cermin peradaban. Nanti yang jalan kotanya oleh Bapak, yang jalan provinsinya tahun depan sudah kinclong semuanya. Sekinclong wali kota Bekasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada seluruh hadirin yang hadir, unsur Forkominda Kota Bekasi. Yang pertama saya tadi merespon karena Saripukti ini merupakan program akut pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus mengorkestrasi pembuangan sampah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan mungkin sebagian Bandung Barat. Program akut ini umurnya itu bulan Oktober itu sudah habis. Artinya ada tumpukan yang tidak terkendali. Saya begini, mengenai areal hutan yang ada yang memang kalau itu dibutuhkan untuk penanganan pengelolaan sampah, dan kalau itu perhutani memerlukan biaya sebagai uang sewa, Pemprov Jabar bersedia memberikan uang sewa selama 30 tahun ke depan. Karena bagi saya keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangka, legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah, selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau untuk kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, bukan segala urusan, seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar, karena Pak Kasat ini kalau tidak minggu ini kelar, saya khawatir dia terakhir tank ke Pemprov Jabar nanti. Untuk itu, semoga dengan penyelesaian sampah di wilayah Kota Bekasi dan Bogor kan sudah, kita akan memasuki era berperadaban baru sehingga kita tidak bergumul dengan sampah. Kemudian PR berikutnya adalah wilayah Jawa Barat itu wilayah Cirebon Raya, wilayah Karawang juga, Karawang Subang juga tinggi dan berproblem. Kalau Cirebon Raya, kemudian Karawang dan Subang sudah selesai, kalau di wilayah selatan juga itu bisa diselesaikan dengan hal-hal yang sederhana saja, karena tingkat penumpukan sampahnya tidak seberat di wilayah Bekasi, wilayah Karawang, dan wilayah Bandung serta wilayah Bogor. Untuk itu, semoga apa yang dicanangkan hari ini bisa berjalan dengan cepat dan mampu merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seiring juga perilaku hidup masyarakat yang harus dirubah, yaitu tradisi membuang sampah di mana saja, termasuk di Bekasi masih ada tumpukan sampah di sungai-sungai, dan itu sudah menjadi tradisi kehidupan masyarakat. Ketika itu, maka solusinya adalah penertiban bantaran sungai. Penertiban bantaran sungai harus diimbangi dengan relokasi penduduk karena mereka akan kehilangan tempat tinggal. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dengan lancar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan prosesi penandatanganan. Sekali lagi dengan segala rasa hormat kami mengundang Menteri Koordinator Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan untuk dapat turut menyaksikan. Ini merupakan landasan kolaborasi pelaksanaan pilot project fasilitas pirolisis sebagai bagian dari upaya pemanfaatan kembali sampah. Kami juga turut mengundang Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bapak Dias Faisal Malik Hendro Priyono, dan telah hadir di antara kita semua ada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih banyak Kang Deddy Mulyadi atas kehadirannya dapat turut menyaksikan. Bapak Pandu Patria Syahril juga sudah hadir. Kepada Bapak Darmawan Prasojo dengan segala rasa hormat kami mohon untuk bisa naik di atas. Kami masih ada beberapa penandatanganan kerjasama lagi. Ini adalah yang pertama. Kami persilakan untuk dapat membubuhkan tanda tangannya kepada Wali Kota Bekasi Bapak Tri Adianto Cahyono. Prosesi kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Pirolisis yang telah ditunjuk oleh TNI Angkatan Darat. Baik, bisa diperlihatkan kerjasama yang telah ditandatangani
kembali kepada seluruh rekan media dan hadirin dapat mengabadikan momen ini. 3, 2, 1.